صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak bisa lari. Salam pertama kurang semangat, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zakhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, sagunging para alim, para sesepuh, para pinisepuh, wa fil khusus sahibul hajah, sahibul bait, sahibul fadilah wal karamah, Romo Kiai Haji Nur Khalidan beserta punyai Nur Khalidin, ngene kok diprotes to ya. Berarti konsentrasi, padahal aslinya jarak lho kok kula. Terus wayahe turu. Ingkang minulya yang terhormat yang kita hormati panjenenganipun Romo Yai Haji Jawahir beserta ibu. Mohon izin Pak Yai, karena Pak Yai sudah pengurus pusat, biasanya godaannya di bawah pusat. Loh, apa lucu ora lucu nek guyu sampean. Mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang nama, pangkat, gelar dan jabatannya telah disebutkan terdahulu, wafil khusus Pak Camat lah, nanti merajuk lah Pak Camat, Pak Fauzi selaku nenek mama Cadiak Pandai Suluh Bendang dalam nagari yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan selalu Pak ya. Mudah-mudahan jadi pejabat yang amanah, cukup dengan satu istri, satu di Dharmasraya, satu Pekanbaru, satu Padang. Kula niki bingung asline Bu. Niki dulu meneh asar. Biasa kula ceramah tuh 2 jam. Waktu asar masuk saya harus selesai. 30 menit kula bagi dengan 2 tema, niki piye carane niki? Walaupun saya ini sebagai ketua PCNU Kabupaten Pelalawan, tapi suruh ngorekan ini mumet juga. Oke Bapak Ibu-ibu, hadirin hadirat, nahdliyin nahdiyat, wafil khusus ketua PCNU, mulai dari Rais Syuriah, Tamfiz sampai dengan keranting-ranting Banumnya, terkhusus lagi sahabat-sahabat Banser, namanya Banser Bu, Banser itu bayarannya segoro rokok nek DKI. Makanya saya di siang hari ini khusus ingin mendoakan sahabat-sahabat Banser, mudah-mudahan semua sahabat Banser yang berhadir siang hari ini selalu diberikan sehat jasmani oleh Allah, panjang umur, murah rezeki, duwite wakeh, ran duwe utang, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, berikan keturunan yang soleh dan solehah, diakhiri dengan husnul khatimah. Niku donga khusus kanggo Banser lho Bu. Saya ngamini wong sak meneh wakai macam-macam Banser tak waplaki tenan. Piye carane?
Bu, niki kula mbahas NU riyen napa persiapan menyambut bulan Ramadan riyen? Manut? Ya Allah, Bu. Karena waktu saya mau nanya lah ya Bu. Kalau bapak-bapak ini kan sambil ngerokok, nyantai, selau. Kalau ditanya sebentar apa lama, itu pun biasanya jawabnya sebentar ya Pak ya. Ngajinya mau yang sebentar apa yang lama Pak? Kan? Aku gak takon gue loh. Kalau aku tak mau tanya sama ibu-ibu, ya Allah ibu-ibu nih, ibu Indonesia nih Pak Camat luar biasa penatnya Pak Camat. Ya Bu, tiap bulan menstruasi, masih menstruasi? Sapi itu hamil masih 9 bulan. Pak Camat sudah pernah nyoba hamil? Ya Allah. Saya mau ngetes ibu-ibu sini nih. Ibu mau yang sebentar apa yang lama? Maksudnya yang pendek apa yang panjang? Ya Allah, panjang dan lama. Bun, ibu, bapak, kita diciptakan Allah ini. Allah tuh punya tujuan. Semua kita tahu, jangan sampai lupa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa lapal kabeh. Jadi jin dan manusia ibu bapak diciptakan oleh Allah ini bukan kon ngudut, bukan kon ngopi, tapi untuk liya'budun, untuk mengabdikan diri, menghambakan diri kepadaku. Sing ngrokok aja tersinggung, kula yang ngrokok padha mawon tak saewoh kula. Masalahe ra ditukokno karo panitia, engko takoni bojoku. Bang, jatahmu sehari cuma 1 lho Bang. Jangan sampai lebih tak kantongi men. Jadi ternyata kita ini diciptakan Allah itu ada tujuannya Pak, bukan pray, bukan gratis. Halo? Kok kayak uang bingung ngono to Bu? Dengarkan Bu? Alhamdulillah. Makanya Allah sportif, karena Allah punya tujuan. Ibadah itu pakai syarat, pakai rukun, kita dilengkapi oleh Allah akal, pikir, khayal, paham, ilmu. Boleh ibu ndak beribadah dengan catatan ndak punya akal alias ora waras utawa dan boleh, karena memang Allah hanya menuntut mereka yang punya akal, pikir, khayal, paham dan ilmu. Boleh ndak puasa syaratnya kudu edan dhisik. Nggih. Yu, sampean gak poso, aku urung waras aku jek edan. Ora apa-apa. Wong edan kok ngerti ora edan meneh iki. Pun. Halo. Dilengkapi kita dengan sehat jasmani, waras pikiran. Yang di luar Bu dilengkapi dengan sinar matahari yang kita nikmati setiap hari. Allah tidak pernah pungut retribusi. Siapa yang bayar retribusi sinar matahari? Pemerintah pun tidak akan berani majeki Bu kalau matahari. Kita diberikan udara yang kita hirup sepanjang hayat kita. Allah pernah pungut biaya? Coba sampean masuk rumah sakit baru 1 tabung oksigen, ada orang kesehatan, berapa harganya itu? Anggap aja lah 500 sama upah pasang kali 10, 5 juta. 5 juta sampean belikan cendol kelelep sampean yuk. Iya, kita gratis. Halo, wes sekarang tak jak mikir. Ini janji semuanya waras ya. Oke, waras Bu. Ibu sini glowing tapi kok pekak-pekak ya? Oh kurang wah Bu. Iya, masuk kalau kon pantun meneh, buahnya blimbing, sayurnya gudeg, mukanya glowing, kupingnya sampean saya ngomong aku. Iki ngaji kok guyon tuh. Halo. Sekarang kita mikir, nggak usahkan Allah Bu, nuwun sewu.
Ibu umpama punya 2 orang pembantu, ibu bayangkan ibu jadi orang kaya besar. Rumah ibu besar, suami besar, mobil besar, 2 orang pembantu ibu. Halo? Pembantu yang satu tuh makan banyak, minum banyak, minta ini minta itu, tapi pemalas, bangun jam 9, siap bangun bukan kerja main HP. Yang satu lagi agak kurus memang, ya, dia makan sedikit, minum sedikit, kerja luar biasa, semua diurus, sampai suami ibu pun diurus. Unda yang itu tidak mesti ibu tidak mau, kalau itu egois ibu nih, masa ngurus suami nggak boleh? Ya, mendongan pak, sensitif mak-mak nih. Halo, semua diurus, anggaplah rajin. Yang satu bayarannya kecil tapi rajin, yang satu bayarannya besar pemalas. Mana yang ibu sayang? Rajin. Mana yang ibu pertahankan? Sama loh bu, suami ibu gitu juga pak. Mohon maaf, bapak-bapak kerja dari pagi, kalau bos Amerikane jungkir malek nih botangi geblak nyung sebarang, begitu dapat duit dibelikanlah buat sepeda motor, beli sepeda motor, berlebih lagi duit buat rumah, berlebih lagi beli mobil, beli emas. Coba bayangkan bapak, bayangkan aja lah ya, enggak, jangan sampai terjadi. Bapak kerja siang malam, ya kan, pagi sore nggak tahu waktu, guna niat bapak untuk menyenangkan istri dan anak. Bagaimana kalau itu terjadi pak? Istri bapak menggunakan fasilitas bapak, makan dari hasil keringat bapak, menggunakan mobil bapak, nggak mau patuh dengan bapak, dia bahkan bawa laki-laki lain masuk ke rumah bapak. Marah enggak pak? Bapak marah enggak? Kalau enggak marah enggak waras sampean pak, haram masuk surga. Iya, namanya dayus, nggak punya rasa cemburu. Makanya ibu-ibu yang pencemburu, yang tukang nyerocos, itu ahli surga. Ini kalau ada perempuan berangkat nih paman, ada bini Pak Camat ada nggak? Nggak ada ya sayang. Nah, bini yang ada lah, bini Pak Ketua ada bini, ada buat istri, betul. Kita tinggal kejam. Oke lah, yang ada sajalah Mbah Yai Jawahir. Ini umpama ini yang contoh ya Mbah Yai Jawahir. Ini sekampung deket-deketan sama saya di Jawa, tapi jadi umpama nih Mbah, umpama orang tenan lagi ya, umpama. Mana Bu, Ibu? Bu. Oh ya. Bu, coba Bu, Ibu urus beliau baik-baik, dia urus, ya kan, makannya diurus, pakaiannya diurus, mandinya diurus, tidurnya diurus, semua diurus. Tujuan seorang istri apa? Supaya suami setia, dapat duit bawa pulang, nggak aneh-aneh, mboten neko-neko bahasa Inggrisnya, nggih. Tapi sudah berjuang siang malam ibu, ternyata diem-diem dia nikah satu lagi dan ketahuan, kira-kira geger memboten? Itu kita manusia yang punya keterbatasan, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Udaranya kita hirup setiap sepanjang masa. Halo, diberikan kita akal, fikir, khayam, faham dan ilmu. Bapak ibu pikir Allah itu tidak pemarah? Allahu syadidul iqab, lebih dahsyat apanya? Siksanya. Hati-hati Pak Ustadz, Allah Rahman Rahim kata sampean iya, tapi jangan dibaca satu ayat saja. Ayat yang lain menyatakan bahwa Allah itu teramat sangat pedih siksanya. Halo, kita aja seperti itu loh Bapak Ibu, apalagi Allah. Kalau kita ke sana kemari membawa nikmat Allah, sampean makan banyak, minum banyak, tidur banyak, istri nggak ada, itu sini nggak ada yang berani, penakut semua. Tapi kita malas beramal beribadah, pasti Allah marah Pak. Makanya satu saat Bu,
Rasulullah itu bual-bual dengan seorang sahabat, kalau tak salah Abu Bakar As-Siddiq. Ada nengok dua orang budak. Sahabatku, ya Rasul, kamu tahu enggak dua orang budak itu? Tahu. Andaikan yang satu itu rajin, ya kan, baik dia, patuh samamu, kalau kamu yang punya kau apakan? Aku merdekakan ya Rasul, bebaskan dia. Kalau dia makan banyak, minum banyak, enggak patuh, sering melawan, enggak mau kerja, aku hajar, aku tendang dia, aku injak-injak dia ya Rasul. Allah pun begitu juga. Makanya bulan Ramadan ini Bu, diatur oleh Allah, diminta oleh Rasulullah supaya kita mendapatkan kasih sayang Allah. Contohnya kayak pembantu tadi yang sedikit makan, sedikit minum, banyak bekerja. Di siang hari orang boleh makan banyak selain kita umat Muhammad. Kita walaupun ada yang kita makan, ada yang kita minum, kita tinggalkan makan dan minum. Kenapa? Mengambil fasilitas sedikit karena kita takut kepada Allah, melaksanakan perintah Allah. Bu, sebenarnya sampean puasa tuh ada yang dimakan apa enggak siang hari? Ada kan? Sampean ada makanan, enggak sampean makan, betul? Sampean ada minuman, enggak sampean minum? Sampean punya suami, punya istri, walaupun istri sendiri, suami sendiri, siang dipakai enggak Ramadan? Padahal enggak suami orang kan? Enggak istri orang kan Pak? Enggak haram kan? Tapi kita untuk mengambil fasilitas yang sedikit, patuh kepada Allah, kita tinggalkan itu demi melaksanakan perintah Allah. Artinya kita ambil fasilitas yang sedikit. Kok kayak bingung gitu ya? Oh paham. Malam hari orang mungkin, kalau bahasa Pak Camat, CPT manggalih. Mungkin ibu-ibu ada yang nonton sinetron. Masih ada sinetron Bu? Nggak ada lagi kan? Oh, ibu nonton HP, mungkin pergi shopping. Mungkin yang lain seperti itu. Kita umat Muhammad tidak. Siang kita ambil fasilitas sedikit, malam suruh kita sholat isya, tarawih, witir berjamaah. Artinya apa? Siang ngambil fasilitas sedikit, malam kita banyak beramal beribadah. Wajar kalau Allah mengatakan, man shoma ramadhana wa qama min layaliha ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa idkullahu minan nar. Barang siapa Bu yang puasa siang hari Ramadan, qiyamul lail di malam harinya, diampuni dosa-dosanya. Bagaimana cara ngampuni dosa-dosanya? Dimerdekakan dari api neraka. Bu, Ibu, kalau disuruh milih, pilih surga apa neraka? Bu, syarat masuk surga cuma satu Bu, enggak banyak Pak Camat ya, jadi satu cuma syarat. Apa Bu? Syarat masuk surga berapa Bu? Berapa Bu? Ya Allah, Haji budek tenan ya. Syarat masuk surga berapa Bu? Sudah tahu yang satu itu Bu. Syaratnya enggak banyak, cuma satu mau masuk surga. Apa Pak? Enggak punya dosa. Ibu punya dosa, pengen masuk surga, ora iso. Ya syaratnya harus enggak punya. Makanya halo, sahabat tanya, ya Rasul, kenapa orang yang punya dosa enggak boleh masuk surga? Karena surga itu tempat yang indah, tempat yang cantik, aromanya yang harum, itu akan rusak manakala dosa atau orang yang membawa dosa itu masuk di dalamnya. Kenapa? Karena aroma dosa lebih busuk daripada bangkai yang paling busuk yang ada di dunia. Wes tak kasih contoh lagi biar gampang aku nyontoh kayak ngajar anak-anak lah. Saya nih elek-elekan ini ya guru loh Bu. Mulang alfiah kalau gitu. Bu, hello, tak kasih contoh ibu masak masakan yang paling lezat, yang paling nendang aromanya kira-kira sambal apa Bu?
Waduh, gawat ini. Murah tenan ya. Ya dengar Pak Camat malah Pak Camat tuh antri belacannya. Oke. Anggaplah ibu masak yang paling lezat, aromanya luar biasa. Entah apa jenisnya, enggak tahu lah. Entah sambal belacan apa enggak tahu. Pokoknya yang paling enak. Ibu taruh di meja makan. Wah. Tapi di dekat meja makan tadi Bu, ada bangkai tikus yang sudah 5 hari tidak ketemu. Kira-kira menang aroma masakan ibu atau menang bau bangkai tadi? Dengar Pak. Oleh karena dosa sama dengan bangkai tadi, maka orang yang punya dosa tak boleh masuk dalam surga. Dengar? Dengar? Nangis sahabat Bu, ya Rasul, gimana saya nggak punya dosa, saya ini manusia biasa, apa saya nggak boleh saya masuk surga, apa selama-lamanya di neraka? Boleh, masuk surga boleh, tapi harus dibersihkan dulu. Kalau mau membersihkan baju pakai deterjen, ibu-ibu muslimat yang pakai seragam. Kenapa cuma sedikit yang pakai seragam, nggak terbeli kah? Nah, yang fatayat nggak ada. Oke, ya itu ini ketua NU-nya wajib mikir itu. Mikir tok. Bu, tekan di modal. Kan. Kalau membersihkan baju cukup pakai. Kalau ibu mau ngebros kuali. Sing wireng men putih sampean gosok karo apa? Lah wis kuwi lah pokoknya. Tapi kalau mau membersihkan aroma bangkai pakai apa? Parfum tidak bisa, tidak akan mempan. Ibu cuci apa lagi? Satu-satunya merubah bau bangkai hanya dengan api. Wes, batang apapun, bangkai apapun, begitu dibakar mesti dia akan timbul aromanya yang agak sedap, betul? Walaupun bangkai ular, bangkai tikus, bangkai apapun termasuk bangkai manusia, apapun jenis bangkai, itu cara menghilangkan aromanya hanya satu, yaitu dibakar. Contoh ikan asin tuh Bu, kalau mentah enak nggak Bu? Supaya enak diapakan? Dibakar atau digoreng? Terasi jarimu mau? Ya mentah supaya enak diapakan Bu? Atau sampean pengen masuk surga tapi ada aroma bangkai, sampean boleh, tapi harus dibakar dulu atau digoreng. Tempat penggorengannya sudah ada jenenge. Lu wis paham ngono tak diterangke. Sampean guyu tapi sedih toh? Iya, ngajine kiai tenan yo ngono kuwi. Sampean guyu tapi sedih. Kenapa? Sampean jek duwe dosa. Nggih mboten? Siapa yang enggak punya dosa? Malaikat. Kiai itu kadang dosanya tambah wakeh Bu. Ngomong dikira enggak nyakiti orang. Nggih. Mulane kula njaluk kesepakatan jenengan. Nek jenengan, Pak, stop, kula langsung mandek. Ayo, angkat tangan stop pun tak mandek. Masalah kula menyakiti hati jenengan. Alhamdulillah garis 10 menit. Masih ada waktu 10 menit mulai. Rasa wedi sampean. 10 menit lumayan. Harap dibayar piro? Lha kok ngatur kiai dosa jare Gus Ba. Ya Allah. Kita teruskan apa wis to? Nggih, wis. Jadi Bu, Rasulullah ndak mau kita umatnya dibakar, digoreng di neraka, ndak mau. Maka Bu, ada caranya. Apa? Kita mesti puasa 1 bulan penuh. Apa kata beliau? Apabila umatku puasa 1 hari saja di bulan Ramadan, maka dia dibebaskan siksa kubur selama 10 hari. Quran yang ngomong man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa berbuat kebaikan baginya 10 kali lipat. Biasanya Bu, sebulan itu berapa hari? 30 dikali 10 berapa? Wah, mak-mak nek kali-kali pointer. Iya, jadi bagi-bagi rak macet. 300. Andaikan full kita, full Bu. Ibu yang sudah menopause, ndak ada kegiatan haid lagi,
full puasa 1 bulan penuh ibu puasa, kata orang Medan. Maka ibu bebas siksa kubur selama 300 hari. Sahabat cerdas angkat tangan, ya Rasul, tidakkah kita hidup setahun 365 hari? Betul. Maka timbul itu Pak Yai asbabul wurud hadis, man shoma ramadhana wa atba'ahu sittan min syawal faka'annama shoma ad-dahra kullahu. Barang siapa puasa Ramadan tambah 6 hari di bulan Syawal sama dengan puasa setahun. Tak takoni meneh men ra turu sampean. 30 tambah 6 berapa, Bu? 36 kali 10 berapa? 360. 360. Yang 5 bagaimana ya Rasul? Khusus umat Muhammad dalam setahun diharamkan puasa 5 hari. Idul Fitri apa meneh? Idul Adha tambah 3 hari. Kalau sampean sudah puasa Ramadan plus puasa 6, walaupun ini mohon maaf bukan menyarankan tidak, walaupun ndak Senin Kamis, ndak puasa Rejab, ndak puasa Sya'ban, insya Allah aman dari siksa kubur. Ibu puasa Senin Kamis, puasa Rejab, puasa Sya'ban tapi enggak puasa 6, enggak ada jaminan bebas dari siksa kubur. Tak ada menang sampean. Oh, apa urung pernah puasa 6 toh? Hati-hati, ini lebih pending, Bu. Halo. Bahkan dalam banyak kitab fikih, Bu, puasa 6 itu bisa merapel yang haid, karena ayat Qur'annya jelas, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yang di situ yang wajib bayar dulu yang tinggal puasa karena musafir atau karena sakit. Maridun aw ala safarin, bahasa haid enggak ada. Halo, tak terangke, Bu. Sampean pulang ke Jawa, ada yang orang Jawa masih punya kampung di Jawa? Hebat, aku serang duwe. Bu, sampean pulang ke Jawa naik mobil. Wah, namanya orang kaya baru. Biar tetangga yang di sana nampak kalau aku punya mobil di Sumatera nih. Ya ditahu-tahu karena baru, Pak. Mobil baru, aromanya apa? Mual, muntah. Akhirnya minum antimu sampai 3 hari tidak puasa. Bolehkah sampean langsung puasa 6? Tidak boleh, karena maridun wajib puasa dulu baru puasa 6. Atau sampean apa namanya musafir nggak sakit tapi jarak nggak puasa, boleh tapi bayar dulu. Tapi kalau tinggalnya karena haid itu, Bu, itu bisa digandengkan kayak jamak sholat. Pamannya ibu mulai dari hari kedua, sengaja aku puasa esok hari 1 dari 6 Syawal serta qadha fardhu Ramadanku. Hutang terbayar, saldo bertambah. Tapi tinggalnya karena menstruasi, bukan karena sakit maridun au ala safarin. Ini kalau golek paham yang paling enteng, rasa sing abot-abot sing gampang. Sampai buka fikih malah ngeluh sira sampean. Halo? Paham? Aku tak takon, Bu, di saat sampean hamil, tahu hamil, Bu? Apa? Ngandung, bahasa lainnya meteng. Kenapa kok diarani meteng? Sebab nggawene waktu lah. Bener. Aku seneng ibu-ibu guyu aman terkendali juga. Tapi ini ibu-ibu wis merengot terus nggak nengcan. Iya. Kalau niku Mbah Yai Jawahir, kalau mangkat umroh, niku 2017. Bojone kulo tak tukokno baju yang paling luarang. Nek cara rupiah yo mes 1 juta. Sing model kok sarene. Men seneng batine kulo kok ora tau dinggo. Wong wedok iki kangen ditebak. Ngapa dia enggak pernah dipakai? Mal kali, Bang. Rasa aku aja tengok orang. Bar ngono kulo tak tukono cara ke 1.900 iki. 2020. Baru gelem nganggo. Artinya wanita itu kadang-kadang perlu ditanya, Mbah Yai. Belum tentu sesuai apa kayak keinginan kita gitu. Ya, Bu ya. Sampeyan dia seneng ditukokno. Seneng banget. Wes aku tak takon karo Rika, wis saiki pernah enggak nek bojone lunga macam Mbah Yai Jawahir, yakin aku Bali ditukokno baju. Iya apa ora?
Ora? Ya Allah. Oh nggih. Jadi panitia ampun suwe-suwe. Pun diteruske nggih. Bu, kula tak takon pas jenengan hamil, balik hamil melih. Niku sampean poso pembayar fidyah. Apa ora loro-loro nih? Jujur kacang ijo. Kula nate nganu Mbah Yai, melu baksul masail tak tunggoni mawon. Kula kan wong seneng maca kitab. Wong niku nembe bahas kula wis ngerti jawabane. Jadi pertanyaan baksul masail. Kalau ada seorang perempuan hamil, kemudian dia ndak puasa, nggak sanggup gemeter, dia sudah bayar fidyah, apa wajib ngulang puasanya lagi? Wah, bawa kitab banyak. Aku ndak bawa kitab. Adu kitab bayi. Kan gitu karena mazhab kan ada 4. Kula gak nggo mazhab, kula kelingan cerita mawon. Jadi ternyata Bu Rasulullah tuh nate ngendikan kalau dibahasakan Indonesia begini. Apabila seorang istri berarti punya aku gak ngomong seorang rondol ya. Apabila seorang perempuan istri dia hamil, maksudnya ya hamil hubungan dengan suaminya, nggak campur suami tetangganya. Nah, selama hamil itu Bu, siang hari diberikan pahalanya orang yang puasa, malam hari diberikan pahalanya orang yang qiyamul lail tahajud. Krungu? Orang dulu seperti Bu. Enak kali ya, sekali hamil saja 9 bulan tahajud, 9 bulan puasa. Ngapa pula repot-repot tahajud, repot-repot puasa, rajin-rajin hamil saja, selesai. Ini terbukti Bu. Halo. Kula angsal ngombe niki. Mbok dikira nggo Amet nggih. Bu, tekan ndi mau? Jadi Bu, bon, ndak usah kan di zaman Rasulullah Bu, zaman baik kula, mbah saya dulu, nenek. Iku anake 13 apa 14. Bon, saat ini kita ajak mikir sama-sama. Apabila seseorang nikah 20 tahun, anaknya 10, berapa tahun? Anaknya 10 berarti 2 tahun sekali. Mana oke. Apabila seseorang perempuan tadi Bu nikah, Ramadan pertama dia hamil, Ramadan kedua dari pernikahan nyusoni kan, Ramadan satu lagi hamil lagi, Ramadan depannya meteng maning, Ramadan ngarepe sampai 20 tahun. Jadi kapan dia membayar puasa? Pakai akal. Bu, halo. Makanya hanya cukup bayar fidyah, itu pun yang bayar bukan ibu yang hamil tapi yang menghamili. Lah iya, perempuan itu enggak punya tanggung jawab itu kok. Fidyah itu ringan, bukan berat. Coba analisa bahasa Quran. Fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu memberi makan orang miskin. Kamu tanya ibu-ibu yang ada di sini. Kalau yang ada di apa namanya desa apa sih Pak? Bukan nagarinya tadi apa? Jorong kotorana. Lai tantu di induk-induk ko ama kesuknya jorong kotorana tuh. Indak tantu do. Nah, kewajiban Pak Camat magi tahu orang-orang Jawa kok Pak. Anjo tinggal di Sumatera, ndak tentunya budaya Sumatera ajar apa dosa Pak Camat do. Lu sampean guyu apa ngerti karep ya? Pura-pura tahu Pak Camat. Bu, orang miskin yang ada di sini biasanya makan berapa kali? 3 kali. Sampai tanya sama Mbah Yai Nur Khalidan, tanya sama Mbah Yai Jawa Nur Khalidan mana? Berarti nyimak asli sampean, memang sengaja aku. Berarti konsentrasi tingkat tinggi Mbah Yai.
Dan begitu senengnya sama Mbak Yai Nur Khalidin sampai kalau meni Khalidin orang yang dilarang niku. Protes dia nih, berarti memang kiai nggak main-main. Saya nambah siji meneh ya. Boten. Nek parang kerebunya. Tanya sama beliau-beliau ini yang dari pesantren, orang miskin dalam kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab itu standar makannya Bu cuma sekali. Kalau ada orang miskin makan 3 kali, enggak miskin lagi namanya. Anggaplah itu zaman dulu, kan ngerti bayangin nggih. Satu coba. Sekarang kita ambil karena miskin modern makan 2 kali. Semut tanya sama ibu-ibu, halo ibu. Wong melarat, orang miskin, kalau bahasa Pak Camat orang bangsai, itu berapa kali makannya? Anggaplah 2 kali. Makannya dia di Kota Buana, rumah makan sederhana, atau apa? Oh Ampera. Iya kalau ada orang miskin kok makannya di rumah makan yang mewah, ndak miskin lagi, itu kurang ajar pura-pura miskin tuh. Ampera di sini berapa harganya? Yang sedang, jangan murah kali, jangan mahal kali. 12. Oke, 12.500, tak naikkan 500. Berarti 1 hari dia makan 2 kali 25.000. Paham? Karena standarnya miskin. 25.000 kali sebulan berapa? 750.000. Andaikan bapak ibu tinggal puasa, entah karena sakitkah, karena hamilkah, karena nyusuikah, fidyahnya ringan. Fidyah tentu amu miskin cuma 750.000. Tapi andaikan Allah menggunakan standar fidyah tentu amul aghnia, membayar fidyah itu memberi makan orang kaya. Saya pernah makan sama orang kaya Pak Ketua, betul. Sekali makan Bu, kami bertiga 1.050.000. Kok bisa Pak Ustadz? Bisa. Nanti Bu kalau nggak percaya, kalau pas punya uang banyak pergi ke Pangkalan Kerinci yang arah jembatan tuh ada udang yang sebesar ini Bu. Ya, namanya udang galah. Satu ternyata harganya 250.000. Saya makan 2 karena waktu itu baru-baru dari Jawa, kondisi kurus, pikir saya perbaikan gizi. Karena yang ngajak orang kaya. Nggak orang kaya makannya dia sikit. Kenapa Pak kok sikit? Saya takut kolesterol Pak Ustadz. Jadi harusnya 3 untuk orang bertiga, saya 2 sendiri, yang 1 tidak makan ikan, yang 1 udang, saya 2. Ternyata Bu, sekali makan orang kaya 350.000. Telung atau seket ping telu. Piro aja? 1.050.000. 1.050.000. Halo, anggaplah 1 juta. Ketika ibu bapak tinggal puasa karena hamilkah, nyusuikah, sakitkah, bayar fidyah 1 hari 1 juta kali 30 hari berarti 30. Ala kadel motor muloro nek motor ngono kae telu. Ya ora? Coba mikir, rumah itu kalau ndak dibayar Bu, perhatikan. Kalau sempat puasa nggak ditunaikan, fidyahnya nggak dibayar, maka ibu akan kena ancaman yang namanya siksa kubur. Sampai sahabat tadi mengatakan, ya Rasul kami ingin bebas murni dari siksa kubur. Oke, bagaimana caranya ya Rasul? Puasa Ramadan siangnya, tarawih malam harinya. Karena tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Jangan coba-coba Sa'ban sampai tarawih, ada pahalanya. Halo. Nah Bu, kalau kita dari Kanjeng Nabi, bukan kata saya, kalau kita sudah bebas dari adab kubur, kata beliau, man najaha min azabil qabri najaha ilal akhirah wa man saqiya fi saqiya ilal akhirah. Barang siapa yang beruntung, najaka untung, selamat wilujeng dari siksa kubur, dia selamat sampai akhirat. Tapi ketika di alam kubur ibu kena merugi, celaka, sakia itu artinya celaka, maka ibu bapak bakal celaka sampai akhirat. Halo? Maka kuncinya ibu mau surga atau neraka itu ada di bulan Ramadan ini. Halo?
Ada yang tanya, Bu, Pak Ustadz, baik mana puasa sama fidyah? Kalau kita kembali kepada yang disampaikan oleh Rasulullah, ya baik bayar fidyah. Kami ini laki-laki, Bu, andai kan diperkenankan bayar fidyah, nggak usahkanlah apa namanya 50.000, 100.000, pilih aku bayar daripada puasa. Tapi kan nggak boleh. Yang boleh ibu-ibu, karena ibu itu, Bu, sekali hamil 9 bulan puasa, sekali hamil 9 bulan tahajud. Kalau puasa 9 bulan, nih tanya Mbah Yai Jawahir, enteng, Bu, saya pernah setahun full, ada kawan 3 tahun dalail, ada yang 3 kali sampai 9 tahun. Kalau puasa enteng, tapi sampai hari ini saya belum pernah jumpa kawan yang sanggup tahajud selama 9 bulan non-stop. Entahlah kalau Pak pengurus pusat Jatman ya udah pernah Mbak Yai 9 bulan itu. Bisa 40 hari udah top markotrop. Halo, saya mau tanya ibu-ibu hamil di teknologi yang serba canggih seperti ini, bisa ada nggak yang hamilnya pakai break? Artinya hamil sebulan istirahat seminggu, kemudian hamil lagi agak seminggu istirahat sehari, terus hamil lagi 3 bulan istirahat sebulan, ada nggak? Walaupun teknologi begitu canggihnya nggak ada. Los, Pak. Mau bak kiai mana yang sanggup tahajud 9 bulan? Nggak ada apa-apa dibandingkan dengan ibu-ibu. Makanya ibu-ibu yang muda, ibu cari pahala nggak usah aneh-aneh, cukup rajin-rajinlah hamil. Ini kalau dukung apa dengan BPKBN ini kena warning nih. Ustadz tuh nggak boleh ceramah lagi tuh, menghambat aturan. Bu, iki lo saya bahas dulu, piye gitu terus ya? Sudah ya Pak ya? Belum? Jam 5. Aku niki masane tuan rumah, Bu, tak takoni. Engko kon bali terus. Lah kula numpang kalian Mbah Haji Dul itu gimana? Karena Mbah Haji Dul. Mbah Haji Dul tuh abangnya beliau. Lah terus aku terus arep numpak tambang duitku. Tak rasa kon lebih. Ya manut karo kapak-kapak nus manut karo tuan rumah. Bu. Ini men sekalian paham ya Bu ya. Tak lanjut ya. Cerita hukum fikih. Bu, yang baik mana? Bayar fidyah. Karena itu dibuktikan di zaman Rasulullah. Kenapa? Seorang perempuan, seorang istri sekali hamil, pahalanya berapa tadi? 9 bulan puasa, 9 bulan qiyamul lail. Siapa nakes yang paling akeh? Bu, orang-orang tua kita dulu sehat-sehat. Kenapa 2 tahun sekali bongkar mesin, Bu? Kenapa orang-orang tua kita dulu, Bu, anak 10 jadi orang semua, nggak ada yang jadi hantu, nggak ada yang jadi kambing, nggak ada, jadi orang semua, mudah dididik semua. Kenapa? Karena orang tuanya ridho, ridhollah fi ridhol, suhtullah fi suhtil. Dengarkan baik-baik, Bu. Kalau orang tua ridho, insya Allah Allah ridho. Bukan insya Allah, dipastikan orang itu Rasulullah yang mengatakan, nggak mungkin dusta. Orang dulu, Bu, anak sudah 9 pulang dari sawah. Bapaknya kayaknya wetenge nyong ki lara maning. Kok larane kayak hamil ya bapaknya ya? Ayo periksa ya, ayo periksa. Ayo periksa nang menteri, bukan mantri Pak, orang Jawa ngomong menteri itu mantri itu menteri. Dicek karo Pak Mantri. Iya ibu positif, orang positif, positif. Jadi mantrinya bilang positif, dia positif. Seneng dia. Bapaknya jare Pak Menteri positif, Pak. Amil maning nyong dia. Ya Allah, cek lanang suweneng alhamdulillah mae. Rika iso meteng maning. Tak kira aku ki wis ora iso dibulu cek iso mae. Iku piye, ayam tinggal 2, yang satu lagi ngeram mae. Ya nggak mungkin yang ngeram itu bapaknya ikut dipotong, ya yang nggak ngeram potong syukuran potong ayam. Ya ayam tinggal 2, yang satu demi senangnya mendapatkan anugerah anak dipotong gaya syukuran. Arep brokan nggak eneng golek godong luntas, godong telur, sembarang godong semua daun dikumpulkan. Tengok telur karena duit nggak ada dibelah jadi 2 kok masih nampak besar, belah jadi 4. Pember belas jadi 8,
belah lagi jadi 16 sampai tipis kayak silet. Nggih mboten? Tapi anaknya jadi orang semua. Kenapa? Karena ridho orang tua. Coba kenapa anak sekarang nakal-nakal? Mumet kiainya, mumet gurunya, karena nggak dapat ridho orang tua. Ini bapak ibu harus paham yang saya sampaikan. Bu, anak baru tiga baru kok 3. Nggak usah protes. Iya, dia tengok nyeblek sing lanang, mas apa dek? Delok kuwi lho mas ngarep wis tuku Avanza walaupun second kan dia pantas juga. Maksud lo dek? Ya nek iso ya ngono omahe pun wis rada apik. Lho kita kan jangan yang duit juga. Iya mas, tapi kan anak pertama kita habis 35, anak kedua 60, orang laki-laki akikonya 2 gara-gara manggil Pak Ustadz pula, tambah biaya. Anak ketiga habis 75, ayo hitung. Oh jumbokan monak manak, woi. Akhirnya terjadi kesepakatan. Jadi maksudmu gimana dek? KB lah mas, serapopo. KB keapinen, KB suntik bu. KB suntik itu kalau yang setengah cocok kan badannya melar ya bu ya, koyo drum ya. Kok tambah gendut gue dek, mah aku nek koyo ngene, akhirnya ganti pakai spiral. Jenenge jak 6 kena tendang bablas ning ndi ra. Ya Allah, akhirnya ganti pakai pil. Lah pil KB sama pilkada beda tipis, nggih mboten? Ngap tembal Mbak Yuni, baru berjalan setahun. Di besok rewang ya tempat kakak, di mana di sana di daerah Timpeh namanya kan. Oh, ya kak, 12 ke sana. Rewang tempat kakaknya mau mantu. Lupa bawa pil KB 10 hari. Coba ibu-ibu yang muda, bapak-bapak yang muda pikirkan, bagaimana kalau suami muda ditinggal oleh istrinya selama 10 hari, kemudian dia pulang, kira-kira apa yang diminta ibu-ibu? Loh kan? Nggak jawab malah ketawa dia. Apa? Oh mesti mintanya ya biskuilah. Akhirnya terjadilah sesuatu yang diinginkan. 3 bulan kemudian, mas kok koyok lain ya? Cek pak ora ke dokter, udah ada alatnya canggih namanya tes dia bu ya, aku pura-pura ngerti ya. Dicek mas iya positif kok iso loh, suaminya yang buat gara-gara dia bilang kok bisa. Pak Camat coba kehadiran anaknya saja nggak diinginkan, berusaha dicarikan nenas muda lagi segala macam biar nggak jadi hamil. Memang goblok kamu ini ya dek ya, tinggal minum obat saja kok bisa lupa. Akhirnya jadi anak lahir yang tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya, nggak dapat ridho orang tuanya, otomatis nggak dapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mau jadi anak yang soleh, bagaimana mau jadi anak yang solihah sementara kehadirannya tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya? Ada tidak? Kok menenggap ya, rasa sini. Hati-hati. Ini bahaya ibu, ya Allah. Artinya ini saya sampaikan satu ilmu. Kalaupun sampean KB kemudian hamil, syukuri. Halo? Iya. Ada Pak Ustadz, repot Pak Ustadz, bojone nyong kerapatek paham karo wong wedok bu. Di mana-mana yang namanya suami bu, definisi suami itu anak laki-laki yang tidak akan pernah dewasa bu. Termasuk Pak Camat tuh kalau nggak percaya tanya sama istrinya. Laki-laki suami itu bu, dengarkan baik-baik. Ibu kalau membahas laki-laki nanti berdosa, tapi tak bahaskan sekalian. Yang namanya suami itu pasti anak laki-laki yang tidak akan pernah dewasa. Coba buktikan bu, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kira-kira orang kalau mau mandi bawa anduk dulu, habis mandi keluar cari anduk? Anduk kan? Coba Pak Camat, apakah sarungnya pakai anduk? Tidak mungkin ya. Tapi gara-gara ini dapur, di kamar mandi nengok istri lagi masak, dari ladang masuk biur bengok. Mak, apa anduk? Dewasa apa enggak? Dewasa apa enggak? Ada enggak suami yang kayak gitu? Oh banyak. Betul enggak?
Ketika ibu-ibu susun tempat tidur rapi-rapi, guding di tengah, bantal kiri kanan, disemprot pakai parfum, datang suami pulang domino, umpamanya entah pulang wirid, pokoknya pulanglah, dia acak-acak yang ibu susun tadi. Memang ngacak-ngacaknya berdua. Kira-kira mau ngerapikan lagi apa tidak? Dewasa enggak kayak gitu? Masih perlu contoh yang ekstrim lagi? Ketika dia lagi punya keinginan, punya hajat, dia ndak usah ibu suruh, pasti rajin buka sendiri, entah buka pintu, buka apa, kau buka lah. Sampai selesai, begitu keinginannya sudah tertunaikan, yang dibukai lagi, mau masang lagi ndak dia? Kok ketawa? Mau masang lagi ndak? Saya banter, mau masang lagi ndak? Pak Camat pun gitu juga sama. Kalau ndak berat tanya saja. Dewasa apa enggak? Maka jangan terlalu berharap dengan suami, akan kecewa. Halo, istri enggak boleh berharap lebih kepada suami. Suami sendiri aja enggak bisa, apalagi suami orang. Membingungkan Pak Ustadz ini. Halo Bu, ibu kalau berharap dengan manusia, makhluk pasti kecewa Bu, dijamin kecewa. Ibu jadi tim sukses, pokoknya bupati, ibu berharap ini, tahu-tahu itu, kecewa. Ibu berharap nanti suamiku kalau gajian aku dibelikan kalung, tahu-tahu habis gajian 3 hari tak pulang-pulang, kecewa. Bapak gitu juga berharap dengan istri, nanti besok pagi aku dikasih makan yang enak-enak karena sudah aku kasih duit, tahu-tahu istri entah apa sebab berangkat dia, tak kawan dia, tak apa, tak minta antar sama anaknya tempat mertua atau tempat orang tua karena sakit, kecewa sampean Pak. Bu, jangan berharap dengan makhluk, termasuk suami. Halo, nah Bu, halo, ada wali santri. Kebiasaan kita Bu, sekarang ini yang merepotkan banyak ustadz, banyak kiai, kita tidak mau mengamalkan ajaran Islam itu sendiri. Bagaimana Rasulullah menyontohkan anak-anak nih Bu, ya, anak-anak, jangan bapaknya aja, anak-anak pegang kepalanya Bu, ubun-ubunnya bacakan alam nasroh. Kalau ndak bacakan yang doa yang di akikah, inni uidzuhu. Kalau laki-laki, kalau perempuan, inni uidzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku minta perlindungan padamu untuknya, ya, daripada setan, ya, dan keturunan-keturunannya. Manusia itu basicnya baik Bu, enggak baiknya karena ada setan. Maka kita minta perlindungan kepada Allah untuk anak-anak kita. Kalau bisa ibu-ibu datang anak gandeng, dihembus kepalanya, ubun-ubunnya. Allahumma inni a'idzuhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Nah, gitu orang betulnya. Ini kan udah dilupakan. Eneng jal, sing praktek eneng ora? Eneng, ora eneng, sing mumet gurune. Apa? Langkau ada guru baru pegang gini saja masuk penjara, kan repot. Bahkan ada yang kemarin yang membela istrinya karena menjamret sampai di kejaksaan, ya kan? Dia malah yang dipermasalahkan, kan lucu itu. Atau nggak usah kita bahas lah, nanti bahas kemana-mana pula. Yang penting bahas poso. Halo, Bu, Rasulullah iya terus ke prayo. Bu, iya sampean dudu biasa ke sembayang rada lambat sih iki. Bukan di luar waktu ndak, tetap dalam waktu, cuma rada buri rada ra penak. Bu, tak terus ke. Rasulullah tuh buat perumpamaan gini Bu. Apabila umat Muhammad masuk bulan Ramadan, ibaratnya orang yang hidup mulai mati. Orang mati itu Bu, di dalam kubur itu tidak ada makanan dan minuman. Yang ada apa? Siksa kubur. Siksa kubur yang paling ringan kata Rasulullah adalah rasa lapar, haus dan dahaga. Kalau ibu-ibu mau coba, apa ya? Ibu yang punya kebun ke sawit, ya, ibu nggak usah sarapan, nggak usah bawa minum, ibu ngegrek dewe, dodos dhewe, ngangkongi dhewe, mbrondol dhewe, munggah nang mobil dhewe. Ra usah oke-oke, 1 hektar saja, setengah kapling saja Bu. Ya, setengah kapling saja. Ya. Ibu enggak makan, enggak minum, kira-kira gimana Bu?
semaput. Tahu Pak Camat semaput? Pengsan. Pengsan. Pengsan dek paneh litak parwi. Bu. Kayak bingung nih ya. Ceramah wong bingung. Pada bingung ini. Ibaratnya Bu, orang yang masuk kubur, orang yang masuk Ramadan sama dengan orang yang hidup mulai mati. Masuk alam kubur tidak ada makanan minuman kecuali siksa kubur. Siksa kubur yang paling ringan adalah rasa lapar, haus dan dahaga, kecuali mereka yang puasa di bulan Ramadan. Nah, ketika umat Muhammad itu Bu, dia mulai masuk Syawal, diibaratkan orang yang mati dari zaman Nabi Adam sampai besok di akhir zaman itu dibangkitkan semua. Bu, udah berapa lama Bu hidup? Udah berapa lama hidup? Ada yang 70, paling tua Pak Haji Jawahir 75, 76 ya. Itu 76 masih ganteng kayak gitu, kayak mana lah mudanya dulu ya. Oh, iya. 76. Awak entah sampai 60 entah tidak ya. Kalah Pak Camat. 76 Pak Camat. Entah mantra apa. Itu mantra limoku selimo purik diambil paling mau di tengah hari. Ba anak gadi ndak bandurik kok pitiambu setengah 2 godi. Nah, Bu, ketika nanti semua coba Ibu renung Bu. Dari zaman Nabi Muhammad sampai sekarang ini 1447 Hijriah. Nabi Muhammad umurnya cuma 62 tahun Bu. Sekarang sudah 1500. Si kubur itu begitu lamanya loh. Jangan main-main Pak. Imam Ghazali cuma 51 tahun. Dari Imam Ghazali hidup sampai sekarang berapa ratus tahun. Halo. Nenek moyang kita dulu hidup mungkin sampai 100 tahun, tapi sampai hari ini alam kubur ternyata belum selesai. Dan siksanya rasa lapar, haus dan dahaga. Kita akan dibangkitkan kapan? Coba. Ibarat Rasulullah tadi Bu. Kalau kita umat Islam masuk lebaran kayak orang yang mati mulai dibangkitkan. Orang mati Bu dibangkitkan dari kubur, digiring ke padang mahsyar. Paham? Ketika digiring di padang mahsyar Bu, itu kelakuannya tidak sama. Ada yang jalan kaki, ada yang berlari, ada yang ngesot, ada yang pakai kendaraan, ada juga yang nggak bisa ngapa-ngapa. Sampai di sini paham? Kita pun begitu juga Bu. Kalau di dunia ini kita banyak amal, nanti Bu sama kayak kita ketika ingat sholat Id. Sholat Id itu kenapa? Kok ada yang melaksanakan di lapangan? Kok enggak di masjid? Kalau kita pikir Pak, masjid itu lebih bersih, lebih steril, dia dipel, divakum. Kenapa sholat Id kok dilakukan di lapangan? Kalau kita mau mikir sekilas, sing saya cerita yang ke lapangan, ternyata punya dasar. Apa dasarnya? Itu iktibar kita bakal mati, nanti mati kita digiring di padang mahsyar. Yauma la dzilla illa dzilluh. Tidak ada perlindungan Pak kecuali perlindungan Allah. Kalau hujan kita kehujanan, kalau panas kita kepanasan. Digiring ke situ Bu. Tengok di dunia persamaannya. Ketika Ibu punya usaha, usahanya sukses, ada yang berangkatnya pakai mobil, mobilnya baru, pakaian baru, ya duitnya baru-baru, bahkan suami baru, entah istri baru, macam lah, serba baru-baru karena duitnya banyak. Oke, nggak pakai mobil, masih ada pakai sepeda motor. Sekarang coba yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau yang nganggur sama sekali merantau, tinggal di rumah petak, sudah 3 bulan nunggak, bini sedang hamil tua, anak demam, beras habis, panitia zakat pun nggak tahu kalau dia itu orang miskin. Apa yang bisa dia rasa? Itu akan terjadi dengan kita. Kalau kita di dunia ini Bu, miskin amal Bu, sampean pelit nyetitil sampai kayak pentil. Apa tahu pentil ya Pak? Ngerti pentil Bu? Pentil sepeda motor tahu ya? Kalau disangin ngik masuk mau, keluar jo ngasih ini era bocor kena paku. Jadi gelem metu ini terpaksa. Eneng neng terus begini. Wong patayat muslimat, wong NU yang pelit-pelit cek eneng. Kok banter mana? Banter-banter. Karena sesama orang pelit itu juga saling tidak menyukai loh.
Oke. Halo. Serius. Oke. Makanya Bu, halo Bu, kita itu kenapa disuruh kita kurban nanti untuk kendaraan? Itu untuk menambah amalan kita. Bukan berarti nanti sampean korban kambing naik kambing. Di dunia saja sampean punya mio sama punya sapi lemosin. Suruh sampean ke kantor camat pilih naik sapi apa naik mio. Mio, nggak mau naik sapi. Apalagi di hadapan Allah, masa sampean mau naik sapi, apalagi kurban sapi Bali yang sebesar itu, ya kan? Bertujuh. Kira-kira itu bisa jalan apa? Enggak. Sampean tegak saja sapu sampean patah. Makanya Quran yang mengatakan la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Darah dagingnya enggak sampai kepada Allah, yang sampai rasa takwa. Sampean pas lagi pengen kalung, pas pengen gelang, pas pengen HP, kondisi uang pas-pasan, kalau kurban enggak terbeli. Oke, nanti dulu beli HP-nya, beli Apple-nya, yang penting kurban dulu. Itu yang dilihat oleh Allah. Makanya Bu, kurban itu Bu ndak boleh cacat mata. Ibarat mobil Fortuner pun kalau lampunya mati sebelah, apalagi yang sebelah kanan, dikira orang sepeda motor, bisa tabrakan. Tak boleh pula Bu yang apa? Yang tanduknya pecah rusak, ibarat mobil itu setirnya. Kalau setirnya rusak, putar ke kanan, lari ke kiri, nyemplung parit. Betul enggak Pak? Ndak boleh yang terlalu kurus. Memang dia sehat kurus sekali, bawalah jalan yang era PP itu 10 km berseraklah dia, kan begitu. Nggak boleh yang pinjang. Kenapa? Walaupun mobilnya itu cantik, kalau bannya itu bocor, nggak juga bisa dipakai. Betul. Ini coba renung, coba pikir ibu-ibu sekalian. Maka sekarang ini yang menentukan. Iktibarnya ada pada puasa dan sholat Id. Kenapa sholat Id itu sholatnya duluan? Di Dharmasraya masih sholatnya duluan. Apa nggak pernah sholat Id kok nggak bisa jawaban? Nggak di Dharmasraya nih sholat Idnya duluan apa khotbahnya duluan? Banyak yang nggak pernah sholat ini. Kalau sholat Jumat macam tadi itu khotbah dulu baru sholat. Tapi kalau hari raya kenapa sholat dulu? Bingung dah. Karena kita bakal mati, sudah mati digiring, dipersembahkan kepada Allah, baru di situ Bu nanti terjadi pengumuman fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Ayat oke, sing gampang wis sing sampean hafal. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum jami'un ladaina. Surat apa Jal? Ayat pira? Mbuh. Kok Yasin yang penting Pak, pasti sumpah swear demi Allah mesti Yasin. Orang mungkin enggak Yasin karena sering baca in kanat illa sayhatan wahidah, ndaklah kecualinya dengan satu hembusan. Fa idzahum, maka di saat jami'un semuanya ladaina di hadapanku muhdharun dihadirkan. Terus fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum. Nggak ada amalan kecuali yang udah kita amalkan. Ada yang naik kendaraan, ada yang ngesot, ada yang pakai pakaian, ada yang telanjang bulat, tergantung yang kita amalkan. Fal yauma la tudlamu nafsun, nggak ada yang dianiaya sedikit pun kecuali apa yang sudah dilakukan. Muka-muka paham lagi ya? Paham Bu ya? Makanya jangan pelit Bu. Kalau pelit kayak yang tadi, tinggal di rumah sewa tadi, ya besok di sana mau kemana Ibu? Halo, sudah Bu, terjadi pengumuman di situ baru fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Sebagian ke surga, sebagian ke neraka. Bu, halo, jenengan mati napa mboten? Mati nggih. Saiki contoh meneh. Ketika ibu-ibu sudah dimatikan nanti dibangkitkan. Setelah dibangkitkan Bu, hanya aja 2 tempat. Kalau ndak surga neraka. Paham? Yang punya amalan giring ke surga. Sama kayak ibu yang punya penghasilan di dunia. Begitu ibu Ramadan sudah menabung, ada uang ini 2 hari 3 hari sebelum lebaran, mejo toplese wis kebek, betul? Sudah full makanan, betul enggak?
kumpul anak kemenangan, bagi-bagi THR. Kok bisa? Karena ibu punya penghasilan, ibu punya usaha, ibu punya duit. Terus yang tinggal di rumah petak nunggak tadi, apa yang bisa dia perbuat? Ini akan terjadi pada kita kalau kita miskin amal. Untung Bu, kalau ada orang naik urunan itu harusnya seneng sampean. Kenapa? Ada yang memfasilitasi sampean nambah saldo di akhirat. Kadang-kadang ndak, Pak, mongko ikur pinter narik tak urunan ra tahu. Aja mbahas wong. Nggih. Kok meneng ngono to? Ambo. Sampai di sini, Pak. Makanya sholatnya duluan, khotbahnya belakangan. Saya mau tanya, kenapa sholat itu takbir yang pertama 7? Ayo, saya ingin jawab untuk mulai dhisik ya. Ya, untuk mulai dhisik. Kenapa takbir yang kedua 5? Coba. Ya, ini aku mau apa agak bingung juga. Sebenarnya ini aja perlu waktu 1 jam tuh minimal. Tapi gimana lah ya, Bu. Oke, saya sampaikan. Kenapa Bu? Karena antara takbir ke takbir ada tasbih di situ. Itu Allah berjanji akan mengampuni dosa umat Muhammad setiap kali 1 kali takbir 1 anggota badan. Allahu Akbar. Dari mata 2 nih Bu, 1. Allahu Akbar 2. Kemudian hidungnya berapa nih lubangnya? 2, 4. Tambah telinga 2 berapa? Enggak bahas itu kok, malah pada tidur ya wes situ. Maksudnya Bu, dari anggota badan kita ini ada kepalanya yang suka nyerocos mulutnya, suka lihat maksiat. Kemudian ada lehernya yang ada pita suara, yang dibuat ngaji dapat pahala, yang dibuat nyerocos saja dia dapat dosa. Diampuni oleh Allah Bu. 2 tangan, 2 kaki, 7 anggota yang kita gunakan biasanya itu diampuni oleh Allah dengan 7 kali takbir. Tapi ingat Bu, ini enggak akan dosa. Ini enggak akan dosa kalau tidak dimulai dengan akal, pikir, khayal, paham, ilmu. Tak baleni akal, pikir, khayal, paham, ilmu. Itu yang menjadikan kita berbuat yang tidak baik. Maka rokaat yang kedua takbirlah berapa kali? 5. Paham ya? Itu membahas mengenai menyambut bulan suci Ramadan. Sudah cukup ilmunya ya? Saya rasa cukup. Tinggal mengamalkan. Ini kita Bu, di dalam rangka 1 abad. NU itu Bu, itu bukan bahasa Indonesia. NU itu bahasa Arab, Nahdlatul Ulama, pergerakan para ulama. Ulama itu Bu, setiap melangkah berbuat pasti dengan ilmu. Bagaimana guru Hadratus Syekh yang bernama Kiai Khalil yang ada di Bangkalan, yang kemudian memberikan tasbih, tongkat dan titipan surat kepada Hadratus Syekh itu melalui istikharah. Apapun yang dibuat orang alim, orang pintar, orang berilmu Pak, itu mesti dengan pertimbangan, mesti dengan istikharah. Kenapa? Coba lihat Pak, siapapun yang melawan NU sampai hari ini ada yang menang enggak Pak? Dari mulai dulu Belanda, PKI seterusnya sampai yang baru-baru kemarin entah FPI entah apa namanya nggak tahu saya, ya kan? Selesai. Tapi saya mohon, ini terutama anak-anakku yang main hadrah, yang bersolawat, itu hidup enggak tuh? Masih hidup enggak? Mati? Mic-nya hidup? Ya. Biasanya ada solawat Pak, yang itu menyakiti Rasulullah menurut saya, bukan menyenangkan. Kok bisa Pak Ustadz? Yang ujungnya loh apa? Tohal yang mani apa? Salatullah ala. Saya mau tanya sama ibu-ibu, Bu, Nabi Muhammad dilahirkan di mana? Di mana? Beliau wafat di mana? Nabi Muhammad orang Arab apa orang Yaman? Orang Mekah apa orang Yaman? Dirubah Pak. Tuhal Yamani dijarke karo kiai ini gak melu neraka syukur. Dijarke ya, iku urip ora? Nek iku kudu mbok ganti selawatmu. Silakan Tohal Arabi atau Tohal Makki. Karena kalau dipakai ayat nisbah taknya harus dibuang.
Urip ora? Hidupkan Pak, biar saya coba. Nyanyikan lagu itu, yang mani wajib kalian ganti sampai mati. Enggak boleh. Karena Nabi Muhammad bukan orang Yaman, tapi orang Mekah. Yo, balani. Yo, gini gana emik iki ana. Ya ganti yang mani ganti dengan Arabi atau Makki. Terserah. Atau Madani. Cerah, silakan mulai. Iku aku rodok mangkel aku Pak. Tes, hidupkan Pak operator. Biar mau dengar aku. Kalau masih gitu juga, dah nggak tanggung jawab aku. Salatullah ala tahal arabi syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah. Salatullah ala tahal makki syafi'il khalqi fi يوم القيامة شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه الأعرابي شفيع الله على طه المكي Salatullah ala ta'al arabi Salatil khalqi fi yaumil qiyamah Syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah. Wes, cobalah Bu, ditipu. Jelas Nabi lahir di Mekah, wafat di Madinah. Kiainya pun menang baik. Padahal memang Nabi itu kalau nggak ada Nabi itu dari Yaman tuh nggak ada ceritanya. Orang Yaman itu bukan Arab. Tapi udah menang harus piye meneh. Iya, ini dibalawikan kabeh jadi wis ra apa-apa lah sekono. Yang penting aku ikut membenarkan. Segono wae. Ibu, halo. Ini pentingnya Bu bahwa NU pergerakan Nahdlatul Ulama. Kenapa bertahan sampai 100 tahun? Karena semua melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Bu, halo. Semua kita harus melibatkan Allah. Kalau tidak pasti sampean akan kecewa. Ibu, jangan pernah berharap dengan makhluk, ibu akan kecewa. Mengurus NU saudaraku, jangan pernah tergantung dengan SK. Kita harus lillahi ta'ala, nggak usah tunggu SK, nggak usah. Bergerak. Masalah SK itu urusan struktural. Gitu. Kalau nunggu nanti mati, Pak. Yang penting ilmu. Khalil Bangkalan itu pakarnya Alfiyah. Kenapa saya senang ngajar Alfiyah? Karena saya itu penggemar beliau, Pak. Kitab Alfiyah itu kan kitab yang sangat lengkap, semuanya ada. Walaupun nahwu sharaf, fikih bisa dijawab dengan Alfiyah, tauhid bisa dijawab dengan Alfiyah. Ibu-ibu yang lagi marah pun bisa bisa dijinakkan dengan Alfiyah. Itu kok kayak diam semua, Pak. Kesalahan kita bapak-bapak Indonesia orang NU, Pak, itu satu, Pak, tidak mau memahami secara detail, Pak. Ini 100 abad kita harus paham, ilmu itu harus cukup, Pak. Ini ya emak-emak ini semuanya ini capeknya lahir batin, Pak. Sebenarnya emak-emak ini nggak butuh yang aneh-aneh, yang penting bapak puji tiap hari apa yang dia lakukan, itu sudah sebagai penyejuk. Betul, Bu? Saya kalau saya ya Allah deh, alhamdulillah dirimu pagi-pagi dan buatkan kopi, mudah-mudahan jadi ahli surga. Bujine sampean ngono juga? Alhamdulillah. Dipuji dulu maksudnya. Syukurlah. Mang gitu dibiasakan, Pak. Kadang-kadang Bu, laki-laki Indonesia ini mohon maaf, kalau istrinya berhasil masakin apa menang wae, begitu rodok kasinan ngomel.
Kadang-kadang cangkeme kleperan, nggak bisa menggunakan bahasa yang bagus, mentang-mentang istrinya nggak gemuk, lambinin doer bu. Dek, kau tengok kau dek, kalau dijajarkan sama drum yang biru itu, ndak ada beda sama sekali. Apa nggak ada bahasa yang bagus? Ketika tanya, masa kok lu gemuk? Enggak dek, kamu itu nggak gemuk, kamu itu montok dek. Kan enak didengar. Iya bu ya. Iya, kurus, engkau tambah kurus enggak, sampai itu enggak kurus, sampai itu langsing. Oh, pokoknya kejemur upamane sering melu brondo, tambah ireng aku ya mas. Ora dhewe gak ireng, kowe kok manis. Lho, penak to, wis ora ireng meneh. Kowe gak gering meneh. Kowe ku nek upamane dipadakno karo blarak kae sing garing, toko nang dinding karo krosok geger murane bedane plas. Mbok kira aku ngeloni kowe padha karo ngeloni blarak kuwi. Aku perkara sabar wae. Kira-kira piye Pak perasaane sampean, Bu? Ora tak racun syukur gitu. Nggih mboten. Ya Bapak, makanya Pak, perempuan tuh harus disanjung, dipuji Pak ya, dilem Pak. Ya Allah dek, tambah tua kok tambah ayu. Walaupun ngapusi, mana dek tambah tua tambah ayu. Ora masuk akal. Ya tapi jajal jujur tambah welek piring melayu. Nggih. Artinya apa? Kita Bapak Ibu sekalian, mohon maaf lah nggih Pak pengurus, nggak usah nunggu SK nggih ya. Itu nggak usah nunggu SK, bergeraklah. Apa gerak semampunya, kan pergerakan ini nggak mesti pakai SK. Sampai mau buat PDPKPNU ora nganggo SK yo iso, betul enggak? Sampai mau itu loh aktif di Jatman ra nganggo SK yo bisa. Bisa tambah bisa. Sampai nganggo baju muslimat enak SK-ne apa ora? Nyatanya ya iso. Oke, ini nuwun sewu Pak Ketua. Yang ada ini ya kan, kita nggak punya SK nih, dibelikan baju muslimat semua. Ketika wirid pakai baju itu semua. Nggak punya SK. Yang satu lagi punya SK, tapi nggak ada yang seragam. Lebih keren mana? Mending nggak ada SK nih, tapi bajunya seragam, sergep melo istighosah. Nggih Bu? Iya. Wis to ngono wae. Kayaknya itu dulu Bu, jam 5 kelamaan lah. Apa meneh? Doa? Doa. Sampean yakin nek kula ndonga mandi, Bu? Iya, Pak. Iya. Enggak boleh. Doa enggak bagiannya, Pak. Nggih, enggak apa-apa ditutup doa. Ada pengumuman. Oh. Nggih, niki jarene nek motong tumpeng, Bu. Sampean ngerti tumpeng? Apa jal? Tumpeng niku Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin. Ya Allah, sampean masukkan tumpeng niku kan akhrijni, nek metu sing mempeng. Nah, nek cilik jenenge buceng, nggih mboten? Nek mlebu sing kenceng. Ngono iku wah pikiranmu ngeres yo ya dengar aku. Maksudnya Bu, kalau kita umpama sampean sudah masuk dalam NU, sampean sudah masuk dalam Toriko, niku kudu apa mau kenceng, nggih. Pun, gue sarang-sarang maca doa, sampean roh tumpeng kok pengen ya, tuwek-tuwek ya. Pun. Astaghfirullahaladzim ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa azwajihi dzurriyyati wa ahlil baitil kiram al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا وقومنا وأهلنا وذريتنا إلى صراط مستقيم واهدنا فينا يا الله الحق إلى الطريق المستقيم برحمتك بفضلك يا الله ببركة القرآن العظيم بحرمتك وحبيبك ورسولك الكريم المصطفى خير الزمان آمين آمين يا الله. Ya Allah, mantapkanlah iman kami ya Allah, panjangkanlah umur kami ya Allah, murahkanlah rezeki kami ya Allah, jauhkanlah kami dari segala bala dan bencana ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami keluarga Nahdiyah
muslimin muslimat fataya dan semua bandam-bandamnya ya Allah, keluarga yang sejahtera ya Allah, dunia akhirat zahir batin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma barik lana kullama a'taitana ya Allah, Allahumma khtim lana bis sa'adati bi husnil khatimah ya Allah. Ya Allah, mantapkan iman kami, panjangkan umur kami, murahkan rezeki kami ya Allah, jauhkanlah kami dari segala bala dan bencana ya Allah, hapuskanlah dosa-dosa kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Bi fadlika subhanallah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kurang lebih mana tegur sampah diluruskan, dimaafkan pada Allah dan Rasulnya, semua ampun dan taubat sesudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Nabi Muhammad. Acara selanjutnya pemotongan tumpeng. Tegak, Bu. Kepada para yai kami haturkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha jihadli ya wa ila idinil Islam wa tuhammisu biha jihadli ya wa ila idinil Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashidu wa tuhammisu biha jihadli ya wa ila idinil Islam wa tuhammisu biha jihadli ya wa ila idinil Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashidu wa tuhammisu biha jihadli ya wa ila idinil Islam wa tuhammisu biha jihadli ya wa ila idinil Islam. Allah Allah Allahu Allah sabit wansur ala jamriyah nahdlatul ulama li ilahi kalimatillah jamriyah nahdlatul ulama li ilahi kalimatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashidu wa tuhammisu biha jihadli ya wa ila idinil Islam wa tuhammisu biha jihadli ya wa ila idinil Islam. Allah Allah Allahu Allah sabir wa ushur ala jamiyah nahdlatul ulama li ilahi kalimatillah jamiyah nahdlatul ulama li ilahi kalimatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashidu wa tuhammisu biha jihadli ya wa ila idinil Islam wa tuhammisu biha jihadli ya